Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasih Tuhan. Hari ini tanggal 23 Mei tahun 2022, kita berjumpa kembali dalam renungan kita tentang firman Tuhan dan doa kita bersama-sama di pagi hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan dan menyampaikan renungan dari firman Tuhan tersebut, yaitu dari Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11, dan saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, dan saya sangat berharap hal ini akan membawa kita untuk semakin mengerti bagaimana cara yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita perbuat di dalam pandangan Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan demikian, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saya ulang lagi sekali lagi ya. Maaf, batuk sedikit. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ibu dan Bapak, sahabat yang dikasih Tuhan, saya sering menyanyikan lagu ini. Apa itu? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, ya kan? Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Pernah Bapak Ibu menyanyikan lagu itu atau tahu lagu itu? Itu nyanyian yang saya kira, yang saya yakin sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Ada niat di dalam hati kita mengatakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tetapi menjadi pertanyaannya, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan itu? Nah, itu kita dapatkan berdasarkan Mazmur 147 ayat 11 ini. Dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Artinya, kalau kita berkata mau menyenangkan Tuhan, kalau kita berkata memang mau bertindak menyenangkan Tuhan, yang dilakukan melalui ayat ini ada dua hal. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, berharap akan kasih setianya. Saudara-saudariku, takut akan Tuhan itu adalah sikap hormat akan Tuhan. Karena begitu hormatnya kepada Tuhan, sampai tidak ada lagi kata yang bisa disamakan untuk kata hormat tersebut, maka dipakailah kata takut akan Tuhan. Hormat, respek, kagum, itulah arti pengertian dari takut akan Tuhan. Tapi yang kedua dikatakan berharap akan kasih setia Tuhan. Berharap itu artinya mengharapkan Tuhan, mengharapkan pribadinya Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sangat kagum ayat firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pagi hari ini. Kenapa saya katakan kagum? Ternyata untuk menyenangkan Tuhan itu tidak perlu macam-macam, tidak perlu aneh-aneh. Tapi dengan dua hal saja, yaitu bersikap, yaitu takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setianya, Tuhan senang. Ya, tentunya kalau ada orang yang dihormati atau bersikap hormat kepadanya, ya orang itu pasti senang dong. Demikian dengan Tuhan. Kalau kita berkata aku mau menyenangkan Tuhan, mari kita melakukan sikap hormat akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sikap hormat kepada Tuhan di mana saja, kapan saja, waktunya, walaupun gak dilihat orang, ya tunjukkan sikap hormat akan Tuhan. Jangan sikap hormat takut akan Tuhan itu ditunjukkan hanya kalau di depan orang banyak. Tapi di luar sana, tanpa ada orang pun melihat kita, atau dalam kesendirian kita pun, tetap kita tunjukkan sikap hormat akan Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan itu pun berharap di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi. Artinya kita menunjukkan sikap butuh akan Tuhan. Kita punya sikap butuh akan Tuhan dan ada niat untuk mencari Tuhan karena kita benar-benar berharap akan Tuhan.
Iya kan, kalau kita berharap kepada sesuatu kan kita mencari sesuatu yang kita harapkan itu kan. Kalau berharap akan seseorang, kita kan mencari orang tersebut. Nah, berharap kepada Tuhan artinya kita mencari Dia dengan segenap hati kita. Ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang mencari Tuhan, dan sungguh-sungguh kita berharap kepada Tuhan. Sekali lagi, berharap akan Tuhannya, bukan hanya berharap akan pemberiannya. Seringkali terjadi kemelesetan. Saya pakai istilah kemelesetan. Mencari Tuhan itu dikatakan mencari Tuhan, tapi sebenarnya yang dicari adalah mencari pemberian Tuhannya. Contohnya, misalnya, mari kita ibadah dengan sungguh-sungguh supaya kita diberkati. Nah, beribadah sungguh-sungguh berarti kan mengejar berkatnya. Beribadah sungguh-sungguh karena memang Tuhan itu layak untuk kita hormati, layak untuk kita sembah, layak untuk kita puji, dan pemberian berkatnya itu hal yang lain. Tapi kita fokus memuji, memuliakan, menghormati Tuhan karena kita berharap dan butuh akan Tuhan. Berdoa misalnya, berdoa itu kan mayoritas kan meminta semuanya. Bagaimana kalau kita lakukan berdoa bukan meminta tapi datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Tuhan, aku membutuhkan persekutuan dengan Engkau. Betapa Engkau sangat baik, betapa Engkau sangat mencintaiku, betapa sangat aku menghargai dan mencintaimu juga ya Tuhan. Aku membutuhkan Engkau. Hadirlah dalam hidupku. Hadirlah Tuhan dalam penyertaan-Mu dalam diriku. Di dalam hari-hariku, waktu-waktuku, jangan tinggalkan aku. Nah, kita tidak meminta apa-apa, tapi kita meminta kehadiran Tuhan, yaitu persekutuan dengan Tuhan itu. Itu yang harus kita lakukan. Ibu bapak dikasih Tuhan, sekali lagi sampaikan, seringkali orang itu berharap kepada Tuhan, berharap kepada pemberiannya. Tapi dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia dan orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Oleh karena itu, pagi hari ini, ibu dan bapak dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama nih, bapak, ibu, saya, yaitu mengambil satu langkah yang sangat baik, yaitu menyenangkan Tuhan. Karena Dia senang kalau kita takut akan Tuhan, karena Dia senang kalau kita berharap akan kasih setianya. Mari kita semakin memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hati yang berharap kepada Tuhan. Ini luar biasa loh saudara. Berharap akan Tuhan. Seringkali manusia tidak suka kalau kita berharap kepadanya. Kamu jangan terlalu berharap kepada saya, wah kan? Tapi kalau Tuhan, kita berharap kepada Dia, Dia sangat senang. Dia sangat senang. Kenapa? Karena Dia adalah pribadi yang sangat senang kalau kita mengandalkan Dia, kalau kita menunjukkan sikap butuh akan Dia, Dia sangat senang. Itulah sebabnya pada kesempatan hari ini, tanggal 23 Mei tahun 2022 ini, bagaimanapun keadaan yang sedang Bapak Ibu alami, bagaimanapun situasi yang sedang terjadi, saya mau sampaikan kepada kita, mari kita terus menyenangkan hati Tuhan. Senangkan Tuhan. Apakah dalam keadaan kesulitan, keadaan dalam masalah, tetap senangkan Tuhan. Dengan cara apa? Yaitu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Memiliki hati yang terus berharap akan Tuhan. Mungkin saat engkau mengalami suatu musibah, masalah, ada pikiran-pikiran yang melintas dalam pikiran, misalkan mau membalas orang yang melakukan kejahatan kepada kita, atau mungkin mau melakukan tindakan-tindakan yang bagaimana caranya supaya cepat menyelesaikan persoalan, tapi itu adalah hal yang salah. Saya beritahu, berhenti sekarang, berhenti. Tapi lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang takut akan Tuhan dan hati yang senantiasa berharap akan kasih setia Tuhan. Dan itu menyenangkan Tuhan. Dan waktu kita menyenangkan Tuhan, saya percaya berkat, rahmat, dan anugerahnya akan dilimpahkan kepada kita secara berlimpah-limpah. Kenapa saya yakin itu? Karena dengan kita belum menyenangkan Tuhan pun, Dia sudah memberkati kita. Apalagi kita menyenangkan Tuhan, berkatnya pasti akan disampaikan, akan dilimpahkan dalam kehidupan ini. Dan itulah sebabnya pagi hari ini renungan bagi kita, mari menyenangkan hati Tuhan. Di dalam segala aktivitas yang mau kita kerjakan, di dalam segala pekerjaan yang kita kerjakan, miliki hati yang terus hormat akan Tuhan, miliki sikap yang terus berharap akan Tuhan. Maka saya yakin Tuhan senang. Dan kalau Tuhan disenangkan, ya sekali lagi saya katakan, akan ada berkat-berkat yang khusus yang Dia berikan kepada kita. Bukan itu yang kita kejar, tapi yang kita kejar adalah menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita menyenangkan Dia, saya yakin Dia akan memberikan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Coba sebagai contoh misalnya, pasangan suami istri saja. Kalau suami menyenangkan hati istri
dan istri menyenangkan hati suami, wow, semua yang terbaik, yang terindah akan nyata di tengah-tengah keluarga itu kan. Itu sebabnya sekali lagi, mari berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita berusaha juga untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan di dalam kehidupan ini, di dalam keluarga kita. Dan saya yakin rahmat anugerah Tuhan akan terus dilimpahkan, semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Maka pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu berdoa bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga kita berserah kepada Tuhan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang terus menyenangkan Tuhan, karena kita memelihara hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan kita dan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, apapun pergumulan, persoalanmu, apapun yang sedang engkau hadapi hari ini, Bapak Ibu dan dikasih Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan dan teruslah pelihara hati yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur Engkau mengajari kami bagaimana cara kami untuk menyenangkan Engkau. Ya Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau ya Bapa. Dan cara yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu adalah dengan takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, respek akan Tuhan, kagum akan Tuhan, dan juga dengan berharap kepada kasih setia Tuhan. Itu menyenangkan hati-Mu. Itulah sebabnya ya Tuhan, kami terus memohon, meminta pertolongan Roh Kudus-Mu. Tolong kami, tuntun kami, supaya pribadi kami, kehidupan kami jadi kehidupan yang terus menyenangkan Tuhan. Karena kami memelihara dalam kehidupan kami hati yang takut akan Tuhan dan hati yang terus berharap akan kasih setia Tuhan. Bapa, ampuni kami. Bapa, pulihkan hidup kami. Kalau Engkau menemui kami menjadi orang yang tidak takut akan Engkau, pagi hari ini kami mau katakan, kami mau takut akan Engkau, hormat dan kagum akan Engkau, karena kami tahu itu menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga terus memiliki sikap yang berharap kepadamu, karena kami tahu pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Berharap kepada Tuhan adalah satu tindakan yang terbaik. Dan terlebih lagi, takut akan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, itu menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu. Dan dalam segala kehidupan kami, khususnya di hari ini, hari Senin tanggal 23 Mei tahun 2022 ini, kami mau mengatakan Kau menyenangkan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau. Tuntun kami, sertai kami, supaya dalam seluruh hal yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, itulah kerinduan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang mengalami pergumulan, persoalan, permasalahan, sakit, penyakit, apapun dialami. Tuhan, nyatakanlah pertolongan-Mu. Dan kami berdoa, biarlah dalam semua keadaan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang mengikuti renungan ini, mereka juga mengambil komitmen menyenangkan hati-Mu dengan hati yang takut akan Tuhan dan juga hati yang berharap kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Senantiasa mari kita menyenangkan Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan dan dengan terus berharap kepada Tuhan. Dan percayalah, rahmat anugerahnya dilimpahkan bagi kita. Jika Bapak Ibu mau melakukan aktivitas sepanjang hari ini dan akan bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam segala perjalanan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, dalam segala pekerjaan yang akan kita lakukan. Dan jika Bapak Ibu juga memiliki kesempatan, bisa tuliskan berkat-berkat yang Bapak Ibu alami atau rencana-rencana Bapak Ibu di dalam podcast ini, supaya kita juga bisa mendoakan apa yang akan Bapak Ibu harapkan. Dan juga Bapak Ibu juga bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat kita, supaya mereka juga belajar untuk menyenangkan Tuhan dengan cara takut akan Tuhan dan juga berharap kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu, jika ada pergumulan dan doa yang Bapak Ibu harapkan untuk didukung oleh kami, kirimkanlah melalui nomor WA di podcast ini. Dan juga jangan lupa, jika Bapak dan Ibu ada hal-hal yang perlu didiskusikan, bertukar pikiran untuk memperluas wawasan kita secara kerohanian, Bapak Ibu juga bisa tanyakan melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan renungan kita. Dan sekali lagi selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita lakukan seluruh aktivitas kita dengan menyenangkan hati Tuhan, yaitu dengan cara tetap takut akan Tuhan dan tetap berharap kepada kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Amin.